Kalian sadar gak sih kalau akhir-akhir ini banyak banget anime romance dengan genre seinen bertebaran? Apakah wibu-wibu ini sudah beralih selera? Ya, kita bakalan bahas di video kali ini. Ya, lo kembali lagi bersama aku di channel Melios Production. Dan ya, sepertinya dalam dunia peraniman ini, khususnya anime romance, akan berganti meta ya. Kalau kita ingat-ingat dulu, banyak banget anime romance shonen. Entah itu romance komedi, drama, itu banyak banget bertebaran. Dan sekarang sepertinya anime romance dengan genre seinen atau josei ini bakalan merajalela. Bahkan anime yang berjudul Bukio no Senpai yang akan tayang di tahun ini itu juga memiliki genre seinen. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat spesial dari anime romance dengan genre seinen ataupun josei ini? Nah, sedikit info aja bagi kalian yang nggak tahu, seinen dan josei itu sebenarnya bukan genre, melainkan sebuah demografi. Anime dengan demografi seinen atau josei ini berarti anime ini ditujukan untuk penonton cewek ataupun cowok yang berusia 20 tahun ke atas. Jadi ibaratnya mulai dari kuliah sampai orang kerja. Dan biasanya karakter yang terlibat dalam anime dengan demografi josei ataupun seinen ini biasanya berusia 20 tahun ke atas. Atau ya paling umum sih mulai dari kuliah ya. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin beda antara anime dengan demografi shonen ataupun shoujo dengan anime dengan demografi seinen ataupun josei ini? Nah, kalau kita ngomongin secara general perbandingannya tanpa melihat apa itu genrenya, anime dengan demografi seinen ataupun josei ini tentu memiliki bobot cerita yang lebih berat daripada anime dengan demografi shonen ataupun shoujo ini. Nah, sama halnya dengan genre romance, anime romance dengan demografi seinen atau josei ini tentunya memiliki perbedaan dengan anime romance dengan demografi shonen atau shoujo ini, yaitu terletak di apa yang ditampilkan. Aku merasa hari ini itu anime romance shonen ataupun shoujo itu terlalu sering menampilkan hal-hal yang senangnya doang, ataupun hal-hal yang terlalu imajiner, ataupun hal-hal yang terlalu simpel dan gampang ditebak. Please jangan mention genre ecchi ataupun fantasi di sini, karena aku sendiri ini gak bodoh guys. Di dua genre itu apapun bisa terjadi tanpa kalian harus mikir secara logika ataupun akal sehat kalian ya. Ketika kalian nonton anime romance shonen ataupun shoujo itu kira-kira variasi cerita kayak gimana sih yang kalian bisa temui gitu? Dimulai yang dari paling klise, misalnya main karakter laki ini tiba-tiba ketemu cewek yang cantik banget ya, terus hatinya berdegup kencang, terus memberanikan diri buat nembak cewek itu, akhirnya jadian, datingnya pun seneng-seneng. Kalaupun misalnya ketahuan sama orang lain main perasaan atau main cemburu, ya kali gak cemburu ya guys ya. Atau mungkin variasi cerita yang mungkin agak mimpi basah, dimana cewek populer di sekolah suka sama main karakter cowok yang bisa dibilang secara akademis gak punya apa-apa, secara fisik juga gak kuat, pokoknya paling terbelakang deh di sekolahnya. Ya ini sendiri sih sebenarnya gak bisa dimungkiri ya, toh demografinya shonen ataupun shoujo juga, istilahnya mereka itu menargetkan audiens laki-laki ataupun cewek yang masih remaja, jadi memang ceritanya cenderung ringan. Nah, kalau kita bandingkan sendiri dengan anime romance seinen ataupun josei ini jelas-jelas berbeda dari segi romance ya. Nah, ketika aku menonton anime romance seinen ataupun josei ini ya, yang aku rasakan itu mereka itu satu langkah menuju realisme coy. Mereka itu nunjukin bagaimana susah senangnya menjalin hubungan, terus mempertahankan hubungannya gimana, terus masa depan mereka itu kayak gimana. Dan di romance seinen ataupun josei ini karakter-karakternya jarang banget main perasaan ataupun gak gampang baper lah istilahnya. Mereka itu masih cenderung menggunakan otak dan logikanya untuk memproses apapun itu yang terjadi. Nah, kasus khusus untuk anime romance shoujo, ya ini bisa dibilang romance shoujo itu lebih menarik dari shonen, mungkin karena juga perbedaan sudut pandangnya. Terkadang anime romance shoujo ini ceritanya bisa seberat anime romance seinen ataupun josei, tapi tetap aja lingkup permasalahannya anime romance shoujo itu masih lebih ringan jika dibandingkan dengan anime romance seinen ataupun josei. Nah, sekarang kita kembali ke permasalahan utama. Kenapa anime romance seinen ataupun josei ini mulai diminati atau bahkan mungkin lebih diminati daripada anime romance shonen ataupun shoujo ini? Jawabannya sih cuma satu ya guys ya.
yaitu kesenjangan. Akhir-akhir ini itu kita jarang banget nemuin anime romance shonen ataupun shoujo dengan tema yang beneran fresh from the oven. Anime romance shonen rilisan terbaru itu kebanyakan hasil recycle doang. Contohnya anime Kurakon yang konsepnya itu nge-recycle dari anime Fufuicho Koibito Miman. Sama-sama tinggal serumah. Nah sebenarnya sendiri bagi aku sendiri itu sebenarnya dalam tema recycle itu sebenarnya nggak apa-apa. Mau anime ini itu nge-recycle dari anime terdahulunya ataupun yang lebih lama lagi gitu. Toh juga ada beberapa anime hasil recycle dari anime sebelumnya juga memiliki daya ketertarikannya sendiri. Contohnya aja anime 2.5 Dimensional Seduction yang temanya itu recycle dari anime My Dress Up Darling, yaitu sama-sama cosplay. Nah tapi apa sih yang jelek dari anime 2.5 Dimensional Seduction? Ya beneran bagus coy, dua-dua anime ini tuh masih bagus gitu. Nah yang jadi permasalahan utama di sini itu sebenarnya apa yang dijual dari anime hasil recycle ini? Apakah plotnya, konfliknya, ataupun plot twistnya yang beneran di luar dugaan, ataupun realismenya, atau mungkin bahkan visual dan animasinya? Nah masalahnya yang aku temui dari anime romance shonen akhir-akhir ini tuh kebanyakan jualan waifu coy. Ceritanya sendiri plek-ketiplek. Ya sebenarnya nggak plek-ketiplek amat loh, tapi kayak flat banget. Pokoknya klise banget gitu dah. Kayak susah banget gitu loh akhir-akhir ini tuh nemuin anime romance shonen yang beneran memiliki konsep yang unik. Contohnya aja anime Gimai Seikatsu yang memang demografinya itu shonen, tapi beneran anime ini sendiri itu memiliki pembawaan yang berbeda daripada yang lain. Reviewnya juga bisa kalian tonton di channel ini. Oke, cukup. Nah jadi karena kesenjangan ini tadi, sebagian wibu itu mulai beralih ke anime romance seinen ataupun josei ini. Karena apa? Karena sudah jelas ceritanya lebih variatif, lebih kompleks, konfliknya juga lebih dalam, dan yang terutama nggak melulu cuma jualan waifu. Kalau misal pun anime seinen atau josei ini jualan waifu, tetap fokus utama mereka itu di ceritanya. Jadi ketika kalian menikmati anime romance seinen ataupun josei ini, enggak bakalan bosen lah kalian coy. Nah selain itu, kita itu juga diberikan pandangan yang berbeda dalam mengatasi hal romansa dari anime romance seinen ataupun josei ini. Kayak misalnya bagaimana sih kita ngatasin cewek yang baperan, ataupun mungkin bagaimana sih kok bisa hubungan mereka itu bisa solid sampai sekarang, setia satu sama lain, dan lain sebagainya. Nah tapi kalau kalian tanya apakah anime romance seinen josei ini bisa berpotensi kayak anime romance shonen ataupun shoujo, jawaban dari aku sendiri sih mungkin ya. Tapi untuk saat ini aku merasa anime romance seinen ataupun josei ini masih bisa lebih variatif lagi. Kalaupun misalnya hasil recycle, pasti ada sesuatu yang membedakan dan istimewa dari anime recycle-nya ini. Ya udah segitu aja video hari ini. Kenapa wibu itu mulai meminati anime romance josei atau seinen ini? Dan kalau kalian nanya apakah romance seinen atau josei ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, jawabannya sendiri tergantung kalian sendiri. Apakah kalian itu bisa menikmati anime dengan cerita yang lebih dalam, konflik yang lebih dalam, bahkan hampir menuju ke realisme. Kalau aku sendiri sih sebagai penikmat anime romance sih masih bisa ya. Atau juga aku suka anime itu ya gedenya yang romance juga sih. Pokoknya semua romance lah aku tonton ya di channel ini. Ya, dapat sesuatu silahkan coba-coba di kolom komentar, atau mungkin ada tambahan ataupun curhat ataupun ya mungkin ada koreksi, silahkan coba-coba di kolom komentar. Dan di sini Milos Production, see you in the next video and stay healthy. Bye. もし私がこの勝負に勝ったら鹿せんべいいっぱいください。もうなら行けよ。